Bahagia dengan tawaran timnas Indonesia, Timur Kapadzé siap pimpin FIFA Matchday. Emil Audero bocorkan pelatih berkarakter kuat. IOC Banned Indonesia, nasib timnas Indonesia dipertanyakan. Media Israel ledek ambisi Indonesia di Olimpiade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi kembali lagi saya mereaksi channel YouTube Garuda Space. Jadi Garuda Space menginformasikan ke kita salah satunya adalah IOC Banned Indonesia jadi tuan rumah. Yang kedua, media Israel ledek ambisi Indonesia di Olimpiade. Yang selanjutnya, Timur Kapadzé siap pimpin timnas Indonesia di FIFA Matchday. Dan yang terakhir, Emil Audero bocorkan pelatih yang kuat. Coba kita saksikan bersama ya. Di saat kita semua masih mencoba untuk bangkit dari kegagalan di kualifikasi Piala Dunia, sebuah masalah baru yang jauh lebih besar kini menghantam dunia olahraga Indonesia. Pabrik tanah air dibuat geger imbas dari keputusan Komite Olimpiade Internasional yang melarang Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade. Hal itu bermula ketika Komite Eksekutif IOC mengeluarkan 4 keputusan imbas pembatalan visa atlet-atlet Israel ke Indonesia. Satu di antaranya adalah melarang Indonesia bidding tuan rumah ajang Olimpiade. Selain itu, IOC juga melarang Federasi Internasional untuk memberikan jatah tuan rumah kejuaraan internasional kepada Indonesia. IOC menilai aksi Indonesia menolak atlet Israel di kejuaraan dunia senam 2025 sebagai bentuk diskriminasi yang tak sejalan dengan prinsip keolahragaan. Sontak, 4 keputusan IOC tersebut memantik reaksi beragam dari netizen. Sebagian besar mengecam keputusan IOC yang dianggap mengabaikan genosida negara Israel kepada warga Palestina. Bahkan, banyak yang berpendapat jika Indonesia tak keberatan berpisah dengan IOC dan kembali ke Ganevo yang lahir di era Presiden Soekarno. Erick Thohir sendiri merespon bahwa sikap pemerintah Indonesia menolak atlet Israel didasari pada konstitusi. Pria dengan 2 jabatan penting itu menegaskan akan meneruskan pembangunan olahraga internasional tanpa rencana lebih lanjut bertemu IOC. Menariknya, kolom komentar dalam unggahan Erick Thohir tersebut didominasi keluhan netizen soal timnas Indonesia. Ia berutang penjelasan pada fans Garuda mengenai pemecatan Patrick Kluivert juga keputusan lanjutan siapa suksesornya. Banyak publik tanah air yang cemas dengan adanya masalah baru yang begitu pelik ini. Nasib timnas Indonesia yang saat ini sedang terbengkalai tanpa pelatih kepala akan menjadi semakin tidak terurus. Di saat PSSI seharusnya bisa fokus penuh untuk mencari nakoda baru dan mempersiapkan tim untuk agenda berikutnya, sang ketua umum justru harus disibukkan dengan urusan sanksi dari IOC. Sanksi dari IOC membuat media Israel seolah menari di atas luka. Mereka tanpa ragu meledek dan menertawakan ambisi Indonesia yang kini telah sirna. Kegagalan Indonesia untuk bisa menjadi tuan rumah Olimpiade 2036 menjadi bahan berita utama di media mereka, yang seolah ingin mengatakan, sudah kami bilang. Mereka menyoroti bagaimana sikap Indonesia di masa lalu kini menjadi bumerang yang menghancurkan mimpi besarnya sendiri. Pesan dari Lausanne sangat jelas, selama negara tuan rumah mendiskriminasi atlet atas dasar politik atau nasional, negara tersebut tidak akan mendapat tempat dalam gerakan Olimpiade. Tulis Jerusalem Post. Ledakan dari media Israel tersebut menjadi tamparan yang sangat menyakitkan. Ini adalah sebuah bentuk penghinaan di panggung internasional yang menambah pedih luka yang sudah ada. Di saat kita seharusnya bisa fokus membangun kembali kekuatan olahraga, kita justru harus menghadapi cemoohan dari luar. Situasi ini menjadi pengingat yang sangat pahit bahwa dalam dunia olahraga modern, setiap keputusan dan sikap yang diambil di level politik akan selalu memiliki konsekuensi di level internasional. Ambisi besar Indonesia untuk bisa menunjukkan eksistensinya di panggung dunia kini harus terkubur. Tidak hanya oleh sanksi, tetapi juga tawa dari pihak-pihak yang merasa di atas angin. Ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat mahal bagi seluruh pemangku kepentingan di dunia olahraga tanah air, bahwa diplomasi dan sikap yang bijak adalah kunci untuk bisa diterima di panggung global. Namun, standar ganda memang terlihat ketika Rusia dikucilkan akibat masalah yang serupa, Israel justru mendapatkan dukungan. Di tengah kabar buruk yang menyelimuti dunia olahraga Indonesia, secercah cahaya terang yang penuh harapan datang untuk sepak bola kita. Perburuan PSSI untuk mencari nahkoda baru bagi skuad Garuda semakin menemui titik temu usai Timur Kapadzé mengutarakan minatnya. Dan yang lebih menggembirakan lagi, pelatih asal Uzbekistan ini ternyata menyambut rumor tersebut dengan tangan terbuka dan penuh kebahagiaan. Ia mengaku sangat senang saat mengetahui namanya diminta untuk bisa melatih timnas Indonesia. Senang rasanya diminta melatih timnas Indonesia, ujar Kapadzé. Sebuah kalimat singkat yang menjadi kode super keras bahwa ia sangat tertarik dengan tawaran ini. Ketertarikan dari seorang pelatih sekali berKapadzé tentu bukan kabar main-main.
Ia adalah arsitek di balik kesuksesan timnas Uzbekistan U23 yang berhasil ia antarkan lolos ke Olimpiade. Dengan FIFA Matchday November yang semakin dekat, PSSI kini dihadapkan pada dua pilihan pelatih yang sama-sama telah memberikan sinyal positif. Selain Kapadze, nama Sintayong juga terus menggema. Kesiapan Kapadze untuk datang ini menjadi sebuah opsi kejutan yang sangat menarik. Ia bisa menjadi solusi cepat untuk memimpin tim di laga persahabatan terdekat, memberikan PSSI waktu untuk melakukan negosiasi lebih lanjut. Kehadiran dua kandidat kuat yang sama-sama siap ini menjadi sebuah kemewahan. Ini menunjukkan bahwa PSSI kini memiliki daya tawar yang tinggi dan bisa memilih yang terbaik dari yang terbaik untuk memulai era baru kebangkitan skuad Garuda. Sebuah bocoran atau petunjuk penting datang dari salah satu pilar paling senior dan berpengalaman di dalam skuad, Emil Audero. Kiper yang merumput di Serie A Italia ini memberikan sebuah pujian kepada seorang pelatih yang menurutnya mampu membangun sebuah tim dengan karakter yang sangat kuat. Sosok tersebut ialah David Nicola yang mampu membangun Cremonese menjadi tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Coach Nicola punya identitas permainan yang jelas dan disiplin. Ujar Emil Audero kepada dua mahasiswa asal Indonesia yang datang jauh-jauh dari Venesia hanya untuk melakukan wawancara secara langsung. Pernyataan Emil Audero tersebut seolah menjadi sebuah pesan yang tersirat kepada PSSI mengenai tipe pemimpin yang dibutuhkan oleh para pemain di ruang ganti. Emil Audero menyoroti betapa pentingnya peran seorang pelatih dalam menanamkan mentalitas dan karakter pejuang di dalam diri setiap pemain. Baginya, kualitas taktik memang penting, namun fondasi utama dari sebuah tim yang hebat adalah karakter yang kuat. Pujiannya ini, meskipun dalam konteks yang berbeda, seolah menjadi sebuah sindiran halus terhadap era kepelatihan Patrick Kluivert yang dinilai gagal membangun karakter tim. Kita semua melihat bagaimana tim seolah rapuh secara mental saat berada di bawah tekanan. Pesan dari Emil Audero menjadi sangat relevan dengan dua kandidat yang ada saat ini. Baik Sintayong maupun Timur Kapadze dikenal sebagai pelatih yang sangat tegas, disiplin, dan mampu membangun tim dengan karakter yang sangat kuat. Pernyataan dari seorang pemain sekelas Audero seolah menjadi restu dari ruang ganti. Para pemain tidak butuh lagi pelatih dengan nama besar. Mereka butuh seorang pemimpin sejati yang mampu membakar semangat juang dan membangun kembali karakter Garuda yang tak kenal menyerah. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.